Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, saudaraku semua, saya mau bagi-bagi cerita lagi nih tentang kesadaran jiwa dan sadar Allah. Sekarang mari kita tanya pada diri sendiri, apakah bisa kita mencapai yang namanya sadar Allah kalau kesadaran jiwa kita belum aktif? Bisa nggak kita mencapai sadar Allah kalau jiwa aja kita belum paham? Untuk mencapai keisanan, untuk mencapai kesadaran kepada Allah, jiwa dulu harus kita sadari, harus kita bangkitkan, harus kita hidupkan. Ya, orang yang sadar jiwa belum tentu sadar Allah, tetapi orang yang sadar Allah sudah pasti sadar jiwa. Ya, tetapi itu sangat sulit kalau dia mempelajari sadar Allah tapi kesadaran jiwanya dia belum paham, itu sulit. Jadi samalah seperti agama lain yang orang ahli spiritual, ahli meditasi, mungkin mereka mempelajari kesadaran jiwa, dia bisa begini, bisa begitu, bisa menembus alam astral, alam dimensi lain segala macam, tetapi apakah sampai kepada Allah? Belum tentu. Karena kalau tidak diarahkan ke Allah, ya mereka hanya main di wilayah spiritual aja, hanya bermain di wilayah goib aja, tapi goib yang pertama, bukan goib yang keilahian. Jadi di situ kita harus arahkan. Setelah kesadaran jiwa, arahnya ke sadar Allah. Makanya di situ rata-rata orang yang berzikir nafas itu adalah salah satu metode untuk mengaktifkan kesadaran jiwa. Apabila kita rajin mengamalkan zikir nafas, rajin kita mempelajarinya sedikit demi sedikit, lama-lama maka kesadaran jiwa kita akan aktif. Lantas kita bisa menyaksikan apa istilahnya yang namanya keisanan itu. Kita akan mencapai yang namanya keisanan. Karena yang dikatakan ihsan di sini adalah bukan melihat dengan mata, bukan mendengar dengan telinga, bukan merasakan dengan kulit, tapi ini wilayah rasa yang tersentuh oleh yang goib. Ya, yang goib hanya bisa ditemui oleh yang goib pula. Gak bisa goib sama yang zohir. Ya, goib sama wilayah goib itu hanya bisa disentuh oleh wilayah batin, hanya bisa disentuh oleh wilayah rohani. Jadi kalau ingin sadar kepada Allah, berisan kepada Allah, ya aktifkan dulu kesadaran jiwa kita, baru kita bisa menyaksikan. Nah, menyaksikan yang bagaimana bang? Ya, yang menyaksikan yang tak serupa dengan apapun. Kalau masih serupa apapun, ya belum menyaksikan itu, belum dia itu. Di situ kita harus aktifkan. Maka zikir nafas ini mengolah jiwa, aktifkan kesadaran jiwa kita, pahami dulu diri kita, baru kita bisa kenal kepada Allah. Ya, siapa yang mengenali diri akan mengenali Allah. Jadi diri dulu, baru Allah. Gak bisa kita tembus Allah itu kalau diri aja belum tahu. Jadi diri dulu kenali. Yang dikatakan diri itu yang mana bang? Bukan yang jasad ini, bukan yang kasar ini, bukan yang zohir ini, yang batin lah, yang rohani, yang di dalam. Itulah yang dikatakan nafs, jiwa. Jadi aktifkan dulu ke situ. Memang semua agama itu banyak hal religinya, banyak hal spiritualnya, ya, kayak agama Buddha, Hindu, justru mereka mengolah wilayah kesadaran jiwa ini. Nah, cuman kebanyakan kita ini jarang kita tembus, jarang kita mau belajar, jarang kita mau mengaktifkan. Ya, kita beriman pada gaib yang bagaimana nih? Dibilang beriman pada yang goib yang mana? Nah, kenapa kita kok alergi sama yang goib? Makna goib di sini luas, bukan hanya wilayah jin, bukan hanya wilayah hantu blau. Goib ini luas.
Allah itu juga goib. Dia yang zohir, dia yang batin, ya kan? Batin berarti kan goib. Kenapa kita nggak menyaksikan Allah dengan yang goib? Di situ kita harus belajar olah wilayah spiritual kita, tapi bukan ke dimensi bawah. Naik kita ke dimensi ilahi. Gak ada lagi di situ jin, hantu blau, gak ada di situ. Lain alam itu dah, lain dimensi. Masuk kita pada dimensi yang lebih tinggi. Jangan alergi kita sama yang goib. Jangan kita risih kalau denger yang goib-goib. Ya. Karena kita ini manusia spiritual, kita ini insan spiritual, kita ini. Jasad ini kan hanya pakaian saja. Siapa diri sebenar diri? Ya spiritual kita. Itu dulu yang kita bangkitkan. Jika kita sudah bangkitkan jiwa, kesadaran jiwa sudah aktif, sudah paham, maka dia bisa mendengar yang goib-goib. Seperti apa bang mendengar yang goib-goib? Bisa mendengar pikiran kita. Ngomong apa pikiran kita? Bisa mendengar nafsu kita. Ngomong apa nafsu kita? Ya, bisikan-bisikan hati di dalam diri itu, segala suara di dalam kepala itu, bisa nggak kita dengar? Jika bisa kita mendengar, kita bisa memilah mana yang harus ku ikuti dan mana yang harus aku lawan, mana yang harus aku tinggalkan. Lantas Allah bilang, sesungguhnya Kamilah yang memberi petunjuk. Seperti apa Allah memberi petunjuk? Bisa nggak kita paham petunjuk-petunjuk Allah itu seperti apa? Ada lagi Allah bilang, kami perintahkan, penuhilah perintah-perintah kami, kata Allah. Penuhilah perintah-perintahku, kata Allah. Seperti apa perintah Allah itu? Tiap hari, tiap menit, tiap jam, tiap detik ada perintah Allah. Paham nggak kita? Bisa nggak kita dengar perintahnya itu, kalam-kalamnya itu? Macam mana kita mau dengar kalau kesadaran jiwa kita belum aktif? Jadi pintu itu atau jembatan, ibarat kita mau masuk ke rumah, pintunya kesadaran jiwa dulu, baru bisa masuk ke rumah. Baru kita bisa menembus yang namanya sadar Allah. Sama juga ibarat jembatan dari satu pulau mau ke pulau lain. Kesadaran jiwa itu jembatannya, ya. Di situ kita baru bisa menembus yang namanya penyaksian. Jadi dalam ini sebenarnya, kesadaran jiwa ini dalam kalau kita, tapi harus terarah, ya. Jangan kayak ahli-ahli meditasi yang lain, asik wilayah goib aja mainnya, tapi wilayah ketuhanannya nggak tembus, karena dia hanya di jiwa aja. Kita harus arahkan lagi, aktifkan dulu kesadaran jiwa, udah aktif, udah main lagi kita di keilahian, penyaksian kepada Allah, sadar kepada Allah. Itu yang tertinggi. Siapa yang mengenali dirinya akan mengenal Allah. Siapa yang sadar pada jiwanya ya akan sadar kepada Allah. Sama aja itu bahasanya, beda-beda kata aja. Jadi tetap harus ada step by step. Aktifkan dulu kesadaran jiwa, baru bisa mencapai yang namanya keisanan, baru bisa mencapai yang namanya penyaksian kepada Allah. Kalau sudah menyaksikan Allah, lantas ngapain lagi bang? Ya ngobrol lah, interaksi sama Allah, ya nggak? Kayak kita nih ngomong lewat telepon nih, apa kayak kita berjauhan, rindu kita panggil-panggil, udah jumpa ngapain? Perlu nggak dipanggil-panggil lagi? Ya tinggal ngobrol, utarakan isi hati kita, bercengkrama kita, ya. Ini yang harus kita pelajari. Sangat banyak orang tiap hari sholat, tiap hari berdoa, tapi nggak nyambung rasa itu kepada Allah. Nggak seperti kita ngobrol gini, kayak buat rekaman aja, tapi nggak tahu sasarannya kemana. Tapi kalau kita ngobrol, ada interaksi dua arah, ya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan diulang-ulang nih video ini, diulang-ulang lagi, diperhatikan lagi, didengar lagi, karena pasti banyak yang terlewatkan. Kadang ilmu Allah itu kan kita dengar sekali nggak masuk, ya berkali-kali baru masuk. Saya ulang-ulang nih, karena saya pun dapat
dari apa yang saya ucapkan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.